Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih bisa bermuwajahah dalam acara yang sama, doa bersama untuk Indonesia, Asia dan dunia, yang temanya tetap menjaga marwah kitab. Karena bagaimanapun juga yang namanya catatan itu kadang-kadang bisa dirubah. Demi kepentingan qabilah, demi kepentingan marga, bisa jadi catatan-catatan yang seharusnya itu murni itu bisa dirubah. Ini berkaitan dengan tadi yang bertanya. Nah, ini kebetulan kalau saya dapat catatan ini dari salah satu keturunan dari Ampel ya, mengenai tentang luar Batak atau ulama yang diba'alawikan, yang dicangkokkan kepada Al-Idrus. Karena orang-orang taunya Habib luar Batang ini adalah tokoh agama, ulama karismatik dari klan yang marganya Al-Idrus. Nah, ini ada catatan, kebetulan yang menyampaikan ini beliau punya manuskrip. Nah, ini nanti berkaitannya dengan Sultan Hamid nantinya. Karena Sultan Hamid itu tidak segan-segan mereka itu memba'alawikan juga, sehingga ada alasan bahwa yang merancang Pancasila ini adalah Sultan Hamid II. Itu adalah Habib menurut mereka. Berdasarkan catatan, dan ini kenapa saya tidak sebarluaskan, karena ini lagi pengumpulan manuskrip, kemudian lagi diteliti lebih dalam. Nah, ini sekedar pencerahan saja. Artinya kalau ziarah ke luar Batang ya bagus, karena beliau di situ yang jelas adalah ulama yang berjuang. Tapi belum tentu Habib, belum tentu dari klan Ba'alawi, karena secara catatan ini masih simpang siur. Mereka kalau ditanya secara data, ditanya secara silsilahnya pasti kebingungan. Nah, ini yang jelas yang dianggap Habib yang marganya Ali Idrus yang sekarang menjadi luar Batang itu, beliau itu adalah Syarif Husain bin Ahmad luar Batang. Ingat ya, Syarif Husain bin Ahmad luar Batang. Nah, beliau ini adalah pendakwah asal India yang makomnya di Mempawah, Kalimantan Barat. Siapa yang menyampaikan ini? Ini adalah disampaikan oleh Abu Farel Al-Ampeli Al-Husaini. Nah, ini jangan kira-kira beliau punya manuskrip. Ya, siapa tahulah nanti dari Robitul Alawi ada yang menanggapi, kan nggak apa-apa. Ini saya santai ya. Karena Habib luar Batang ini dijadikan ikon. Saya seringkali berulang-ulang ada 3 habaib dijadikan ikon Jakarta, yaitu Bah Priuk, kemudian luar Batang, satu lagi apa? Habib Ali Kuitang. Ini masing-masingnya ini punya histori yang sebenarnya perlu diluruskan. Karena kita sering menyatakan bahwa kalau orang yang pertama kali mengajarkan taklim, ini kan didoktrin oleh para habaib bahwa di Batavia sebelum menjadi Jakarta, yang mengajarkan pengajian taklim itu seakan-akan adalah Habib Ali Kuitang. Ini kita bantah. Kenapa kita bantah? Dia dengan sejudah duluan siapa? Belum dengan ulama-ulama lainnya. Kan begitu. Nah, yang disampaikan oleh Abu Farel Al-Ampeli Al-Husaini bahwa Syarif Husain bin Ahmad luar Batang adalah Sayyid. Ini perlahan ya, monggo sampean pahami. Syarif qabilah Al-Qadiri Al-Hasani, asal India, keturunan ulama besar, keturunan Syekh Syarif Abdul Qadir Al-Jailani. Ya.
Leluhurnya Syarif Husain adalah Khalifah Kubrawiyah Al-Hamdani asal Gujarat, India, murid langsung dari Sayyid Mir Ali Al-Hamdani. Makamnya beliau sekarang telah diba'alawisasikan jadi Al-Idrus, ya, tanpa referensi sumber-sumber sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya mungkin kalau 20 tahun yang lalu, 30 tahun lalu bangsa Indonesia enggih-enggih saja manut-manut. Nah ini juga kenapa sehingga banyak dari duriyah-duriyah Wali Songo membuka manuskrip, akhirnya lebih berani membuka fakta sejarah, ya gara-garanya ya dari para habaib itu sendiri. Coba kalau para habaib itu bisa menghargai pribumi, kemudian tidak menafikan sampai ada kalimat bahwa keturunan Wali Songo itu tidak ada munqati katanya, ya dibalikin oleh duriyah Wali Songo, Ba'alawi munqatiun abadan, gak nanggung-nanggung kan begitu. Artinya manuskrip ini ada catatannya, ya. Monggo disimak. Lanjut. Jadi leluhur Syarif Husain adalah Khalifah Kubrawiyah Al-Hamdani asal Gujarat, India, murid langsung dari Syekh Sayyid Mir Ali Al-Hamdani yang makamnya sekarang telah diba'alawisasikan, dicangkokkan menjadi Al-Idrus tanpa referensi sumber-sumber sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan, dalam kurung ya secara ilmiahnya, alias makam palsu. Ini beliau berani makam palsu. Yang kedua, sejak kapan pencangkokan Syarif Husain ini luar batang jadi Al-Idrus? Nah, di sini dicatat nisbah pencakokan kepada Al-Idrus ini adalah nisbah yang dipaksakan sebagai generasi keturunan ke-8 dari Abdullah Al-Idrus. Ingat, ini yang punya ide seperti ini adalah Mufti Batavia. Lagi-lagi Utsman bin Yahya. Aduh, masya Allah sing jenenge ono Yahya niki kok. Masya. Ini sejarah masalahnya, makanya harus dipahami. Nah ini ada, mereka mencakok begini, Abdullah Al-Idrus wafat tahun 865 Hijriah, bertepatan 1446, kan? Jadi yang ke-8, jadi dia itu ayah dari, anak dari Husain, dari Ahmad, dari Muhammad, dari Ali, dari Abdullah, dari Abu Bakar. Ini urutannya ya, urutan yang di Ali Idruskan nih, dari marganya. Sementara dalam catatan sejarah, Syarif Husain luar batang ini lahir 1726 di India dan wafat 1756 Masehi, bertepatan 17 Ramadan 1169 Hijriah, dalam usia 30 tahun. Itu kan? Itu yang dicatat oleh mereka, ini adalah versi-versi merekanya ya. Nah maka secara kaidah ilmu nasab di atas, nisbah di atas kurang nama atau pemajhulan, catatan nisbah Syarif Husain luar batang sangat meragukan karena beliau adalah generasi ke-8 dari Datuk Ali Idrus. Nah ini kan dari tahunnya aja udah kurungnya sudah berbeda kalau kita memahami. Nah jadi Syarif Husain ini yang di luar batang dijadikan generasi yang ke-8, dicangkok ke jalur keturunan Abdullah Al-Idrus. Ingat-ingat ya. Fakta sejarahnya, Syarif Husain bin Ahmad Al-Qadri Al-Hasani hijrah tahun 1756. Ingat, dari Batavia yang sebenarnya dari luar batang itu, dari Batavia beliau hijrah pada tahun 1756 ke wilayah Mempawah, Kalimantan Barat, dan menurunkan sultan pertama Kesultanan Al-Qadri atau Sultan Abdurrahman Al-Qadri Al-Hasani. Ingat, sehingga karena pada tahun 1758 Syarif Husain ini sudah hijrah ke Kalimantan Barat, maka di luar batang itu sebenarnya makbarohnya bukan makom beliau, tapi makom daripada murid Syarif Husain bin Ahmad Al-Qadri Al-Hasani. Jadi bukan makomnya Syarif Husain, karena beliau sudah hijrah ke Kalimantan. Maka sebenarnya kalau mereka benar-benar pengen canggih lagi, andai kata mencangkokkan Syarif Husain jadi Al-Idrus, harusnya jadi Kalimantan Barat. Tapi mereka karena gak punya fakta sejarah, jadi muridnya yang dibalawikan. Ketipu itu, kalau kita lucu sejarahnya.
Gitu ya. Nah ini ada silsilahnya. Kita punya catatan silsilah, tapi nggak saya bacakan silsilahnya. Sampai kepada leluhurnya. Nah catatan penting ya. Catatan, ini catatannya yang penting. Catatan. Sayyid Muhammad Zainuddin Amir Sena adalah keturunan generasi ke-12 dari nama leluhur Sayyid Abu Zaid Ali atau Ali Nurul Alam. 12 generasi sampai Abu Zaid Ali Nurul Alam. Ba'alawisasi Syarif Husain Luar Batang adalah pekerjaan Mufti Batavia dan koleganya yang bernama Mr. Snok Horgon. Nah ini catatan penting ya. Saya ulangi lagi. Catatan penting. Ba'alawisasi Syarif Husain Luar Batang, karena beliau berjuang di Luar Batang, wilayah Batavianya, adalah pekerjaan Mufti Batavia bersama koleganya. Nah ini orang yang selalu menggunakan kalimat kolega-kolega itu ini berarti ya. Yang kapan hari itu siapa yang mengatakan, Kiai Fakhrul Razi ya, kami ini punya kolega itu banyak katanya di Irak semuanya. Partner bisnis sebenarnya ya, lebih ininya ya, bukan keilmuan ya. Oke, lanjut. Syarif Husain bin Ahmad Al-Qadri Al-Hasani, makam palsu di Luar Batang, adalah ayah dari Raja Kesultanan Pontianak Sultan Syarif Abdurrahman. Bahwa cerita beliau wafat muda dan tidak meninggalkan keturunan, gitu kan, adalah sejarah wak versi Ba'alawi yang tak memiliki sumber riwayat kitab-kitab tua sejaman atau catatan reportase sejarah di masa Syarif Husain bin Ahmad Al-Qadri hidup. Syarif Husain bin Ahmad Al-Qadri Al-Hasani wafat di Mempaweh, Kalimantan Barat tahun 1771 menurunkan putra Sultan Syarif Abdurrahman. Nah ini ada catatan lagi. Makam di Keramat Luar Batang adalah petilasan atau makam palsu. Nah ini lagi diteliti ya. Nah ini saya membacakan karena tadi yang ingin membacakan sejarah. Saya bacakan catatannya seperti itu. Terus kemudian catatan penting lain. Cucu Syarif Husain bin Ahmad Al-Qadri Al-Hasani bernama Sultan Syarif Hamid bin Abdurrahman menikah dengan Ratu Pembayun binti Sultan Badarudin II, Palembang, wafat tahun 1854 dan dimakamkan di Batavia. Wakilah sebab ditahan, maksudnya wakil itu ada yang mengatakan ya, sebab ditahan Belanda karena membantu ayah mertuanya Sultan Badarudin II, pahlawan nasional Palembang, berjuang melawan Belanda. Istri Sultan Syarif Hamid bin Abdurrahman Al-Qadri Al-Hasani yang lain itu Syarifah atau Ratu dari Banten. Dan memang kalau Sayyid itu memang atau As-Syarif, Syarifah yang pasnya. Karena catatan dari kitab juga kalau kata Syekh Nawawi, kalau Habib perempuannya ya Hubabah atau Hababah. Gitu. Nah ini catatannya ya. Yang jelas ini masih panjang kalau saya bacakan sejarahnya. Yang jelas menurut salah satu dari Duriyah Wali Songo bahwa Syarif Husain bin Ahmad Luar Batang ini bukan dari klan Ba'alawi. Beliau keturunan dari Syekh Abdul Qadir Jailani dan beliau juga dari Luar Batang itu tahun 1700 sekian sudah hijrah ke Kalimantan, wafat di Kalimantan. Nah makanya ini sebenarnya sampai dini hari ya, kalau kita lihat dari keluarga-keluarga Wali Songo sangat banyak yang memegang manuskrip itu. Bahkan kemarin saya lihat di grup ada juga termasuk Abdullah Al-Haddad itu lagi-lagi diteliti karena pencangkokan klan Ba'alawi ternyata bukan hanya di Indonesia, di luar Indonesia sendiri pun sudah terjadi. Kayak yang katanya Abdullah Al-Haddad mengarang Rotibul Haddad ini lagi diteliti. Memang ada beberapa yang fokus di bidang itu karena ini bahaya supaya orang-orang masyarakat itu paham. Kita nggak bermasalah sebenarnya dengan klien mereka, cuman kalau caranya seperti itu, yaitu benar kata Pak Mujib, fa'alaihi la'natullah naudzubillahi min dzalik. Nah itulah sekilasnya. Monggo lah kalau pengen lebih tahunya, karena ini kan masih proses penelitian lebih dalam. Ini berdasarkan manuskrip yang dicatat, yang mudah-mudahan ada gambaran. Artinya kalau kita mengatakan bahwa ada pemalsuan makom, itu terjadi dari dulu sebenarnya. Bukan dari generasi sekarangnya, bukan sekarang saja. Artinya ketika sekarang ada yang memakomkan makom palsu, kemudian ada yang dihabaibkan, diba'alawikan, ini regenerasi dari jid-jidnya gitulah bahasanya, dari kakek-kakeknya yang menjadi kakek aneh gitu. Nah begitulah ya, terima kasih.
Itu saja yang saya sampaikan. Ini saya bacakan sejarah atau manuskrip, mudah-mudahan bermanfaat. Yang jelas saking banyaknya yang diakui, saking banyaknya yang diba'alawikan, sehingga ini harus jadi catatan. Kita nggak benci kepada mereka. Kita mudah-mudahan mendoakan diberikan kesehatan, hidayah, keberkahan untuk semuanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.